Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasihan Tuhan. Hari ini semangat ya. Saya memberikan judul hari ini semangat ya, karena kita memang harus semangat dalam menghadapi badai kehidupan yang tidak urung berhenti ini. Tetapi saya yakin dan percaya dengan semangat saudara akan antusias, saudara akan terus disertai Tuhan saudara. Kita buka Zefanya 2 ayat 1 dan 3 ya. Firman Tuhan berkata, bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan berlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penyebab orang banyak melakukan bunuh diri karena kehilangan semangat dalam hidup. Saudara, banyak orang yang berhasil tapi tidak punya Tuhan, sehingga ketika dia gagal sekali, semangatnya hilang, bunuh diri. Banyak saudara. Ya, ketika saya diberi kesempatan ke Jepang, ke Korea, banyak cerita di sana anak-anak muda yang bunuh diri. Bahkan ada satu tempat di daerah Gunung Fuji itu saudara, ada tempat anak-anak muda yang bunuh diri karena mereka gagal, kehilangan semangat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu belajar sedikit tentang semangat ya. Saudara, semangat itu artinya apa saudara? Semangat itu dari kata entusias atau entheos saudara. Entheos atau antusias itu berarti artinya digerakkan oleh Allah, diinspirasi oleh Allah. Jadi semangat itu datangnya dari Allah. Perhatikan saudara, semangat itu dari Allah. Kalau engkau terus ingin semangat tapi tidak dari Allah, maka engkau akan gembos. Saudara, perlu Allah untuk membuat engkau entheos. Engkau perlu semangat untuk engkau antusias. Itu perlu saudara. Jadi sekali lagi kita harus belajar tentang kata semangat ini saudara. Ya, istilah Alkitab lain, semangat itu adalah zeal, Z-E-A-L ya. Itu artinya semangat. Ya, atau zelos ya. Itu kegairahan dalam pikiran. Roh yang bersemangat. Jadi kalau saudara punya entheos dan zelos, ya saudara, maka kita akan merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bukan karena saya, perhatikan. Karena segala sesuatu itu karena Tuhan, saudara. Saudara bisa sampai sekarang bertahan, itu karena Tuhan. Saya pernah berpikir waktu itu, Tuhan, apakah, waktu itu bulan Maret, saudara, saya pernah cerita beberapa waktu yang lalu bagaimana saya pernah menghadapi masalah yang cukup sulit dalam pekerjaan saya ketika pandemi COVID-19 ini masuk di Indonesia. Mal-mal waktu awal tutup dan sepi dan sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pernah menceritakan itu. Dan saudara, kita harus mengerti bahwa kalau kita bertahan, saya waktu itu berpikir, Tuhan, itu bulan Maret mau April gitu ya. Saya berpikir Tuhan sampai Juni aja saya bisa bertahan. Maaf saudara, cadangan saya habis bulan Juni. Jadi waktu itu gajiin, bayar mal, itu aja berat saudara, tersendat-sendat dan sebagainya. Sampai bulan Juni aja saya bersyukur. Tapi Tuhan tidak membiarkan itu saudara. Sampai tahun berlalu 2020, sampai 2001 bulan Oktober ini buktinya saudara masih melihat Pak Freddy bisa melayani saudara. Karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Jadi semua itu dari Tuhan. Sekali lagi saudara. Ya, jadi semua dari Dia. Kalau Roma 11:36 dikatakan dari Dia, oleh Dia, bagi Dia segala kemuliaan, bagi Dia untuk selama-lamanya. Ya saudara ya. Jadi kalau saudara hari ini engkau diberkati Tuhan, itu karena Tuhan. Jangan engkau memikirkan hidupmu sendiri. Untukku kata lintah. Tapi saudara mulai peduli terhadap orang-orang yang tidak diberkati. Yang hari-hari ini saudara mengalami masalah. Saudara perlu peduli kepada mereka, bantu mereka saudara. Susah loh orang yang sedang menghadapi masalah yang tidak dibantu. Merasa sendirian. Dia perlu semangat saudara. Dia perlu zelos dari Tuhan. Dia perlu entheos. Memang saudara harus semangat dari dalam juga. Tapi sekali lagi inspirasinya dari Allah saudara. Kenapa kita perlu semangat saudara? Ya, kita perlu belajar saudara. Iblis hari ini berusaha untuk bunuh satu karakter yang namanya semangat ini saudara. Ya, maaf ya, kami pelayanan di keluarga, kami banyak dapat keluhan
suami kurang bersemangat melihat istrinya. Waduh, tobat ini saudara. Suami-suami kalau lihat istrinya, waduh, dia tidak bersemangat, saudara. Hilang semangatnya. Harusnya kalau lihat istri semangat ya saudara ya, tapi tidak semangat. Lihat anak-anaknya tidak semangat saudara. Lihat mertuanya datang tidak semangat saudara. Lihat menantunya nggak semangat saudara. Lah ini iblis berusaha untuk hancurkan, bunuh semangatnya, entheos dan zelos ini saudara. Ya, kemudian anak-anak muda kehilangan semangat untuk mencari Tuhan. Saudara bisa bayangkan ya waktu itu Sadrak, Mesak, Abednego ya. Saya sebetulnya kata-kata Sadrak, Mesak, Abednego memang ditulis di Alkitab ya, tapi kan itu kata nama-nama dewa. Harusnya kan nama aslinya Hanaya, Misael, Asaria ya saudara ya. Terus digantikan dengan dewa-dewa, nama-nama dewa mereka. Yang terkenal malah Sadrak, Mesak, Abednego-nya. Kalau saya boleh usul sih sama teman-teman yang aja sekolah minggu ya, nama aslinya kan Hananya, Misael, Asaria ya. Ya mungkin itu yang perlu di ini aja usulan lah buat teman-teman. Saudara, Hananya, Misael, Asaria itu saudara yang disebut Sadrak, Mesak, Abednego, itu semangat luar biasa mencari Tuhan. Bahkan ketika dia mau dimasukkan di dalam perapian yang menyala, firman Tuhan berkata, dia berkata gini, seandainya Allah itu tidak menolong aku sekali-kali tidak akan menyembah raja, menyembah patung raja. Artinya apa saudara? Artinya imannya dia iman yang totalitas. Artinya apa saudara? Dia tidak melihat seret, dia tidak melihat cadangan, tapi dia Yesus. Dia melihat hanya Allah. Aku tidak diselamatkan, tidak apa-apa, mati, sudah selesai. Ini semangat anak muda yang mencari Tuhan. Saya berharap teman-teman, anak-anak muda, mau mencari semangat yang seperti ini, menjadi semangat yang seperti ini. Saya ingat waktu saya masih kuliah di Semarang, saya ambil pertama kali D3 di AK, Akademi Kemuliaan Allah. Akademi katanya orang sih Akademi Kemuliaan Allah ya. Harusnya Akademi Keuangan Akuntansi. Ya saudara ya, Keuangan Akuntansi. Sekarang menjadi STIK tidak salah ya. Ya kemudian waktu itu saudara, saya diajak teman-teman masuk di persekutuan dan melayani. Saudara, lihat teman-teman waktu itu orang-orang yang radikal saudara. Saya ingat sekali waktu itu tidak punya uang, saya pelayanan ke luar kota, ke desa-desa, ke tempat-tempat tanpa uang, wes pokoknya nekat. Wah saudara, ini anak muda yang cari Tuhan serius saudara. Dari itu saya menjadi orang yang punya dasar fondasi mencari Tuhan. Saudara, mencari Tuhan kita tidak boleh hitung-hitungan, tidak boleh mencari kepentingan yang lain. Kita harus carinya Tuhan. Maka saudara akan diberkati Tuhan ya. Kenapa harus semangat saudara? Karena semangat menentukan pencapaian kita. Kalau engkau semangat, engkau tahu goal settingnya. Ya seperti kemarin saya ceritakan tentang Kedwig, dia punya semangat. Dia tahu goal settingnya saudara. 2 Tawarik 15 ayat 7, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Kemudian yang kedua, ya, yang pertama tadi apa saudara? Semangat menentukan pencapaian kita. Ya, kedua, semangat membuat kita tidak menyerah ketika ada tantangan. Orang yang memiliki semangat, ya, tidak mudah menyerah. Dikatakan banyak orang, ingat saudara, semangat mengalahkan tantangan. Banyak orang menegur, Markus 10 ayat 48, anak Daud kasihanilah aku. Bartimius berkata, seorang pengemis buta yang tidak pernah menyerah untuk mencari Yesus. Dia berkata, anak Daud kasihanilah aku. Dan saudara, dia mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Saudara, tidak boleh menyerah. Semangat membuat kita tidak menyerah ketika ada tantangan. Orang di sekitar kita bisa ngomong, percuma, tidak usah kamu olahraga, tidak usah kamu melakukan ini, tidak usah usaha ini. Saudara, dengan semangat, tentunya inspirasinya dari Tuhan, saudara akan menang ya. Semangat membuat kita bangkit kembali ketika gagal. Semangat membuat kita bangkit walaupun kita gagal saudara. Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik roboh dalam bencana. Saudara, orang yang semangat membuat bangkit kembali walaupun ia gagal. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Yang terakhir saudara, semangat membuat kita menjadi finishing well. Aduh, finishing well saudara, indah sekali.
Orang yang bersemangat adalah orang yang menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawabnya hingga selesai. Saudara, hidup kita harus sampai selesai. Tuhan, saya berdoa biar hidup kami, keluarga kami menyenangkan Engkau, mengakhiri pertandingan kami dengan benar, dengan baik, sesuai apa yang Tuhan Yesus mau. Hari ini engkau yang saat ini kurang semangat, engkau loyo, ya, engkau yang hidupnya rasa indah enak, engkau punya duit tapi indah enak, rasanya tidak punya harapan masa depan. Apapun hari ini engkau yang kurang semangat, angkat tangan bersama dengan saya. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di dalam nama Yesus. Kami percaya semangat itu inspirasinya dari Tuhan. Kami minta semangat yang dari Tuhan buat setiap kami yang mendengar, supaya kami semua boleh Tuhan sertai dan berhasil. 7 orang benar, 7 kali jatuh, dia bangkit kembali. Demikian setiap engkau yang mendengarkan ini, engkau akan bangkit dan menjadi pemenang dalam hidupmu. Engkau bukan pecundang, tapi engkau pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin.